Selamat pagi semuanya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembelajaran terakhir, yaitu mengenai konsep dasar diagnostik kesulitan dalam belajar. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezia Ria Sonia. NPM saya 2064105508. Oke, baiklah. Pertama kita akan membahas definisi diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik menurut KBBI adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Sedangkan kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Kesulitan belajar ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang, baik di sekolah, di keluarga, atau bahkan dalam lingkungan sekitar. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa diagnostik kesulitan belajar adalah proses menemukan masalah atau kendala peserta didik dalam belajar dengan meneliti apa penyebabnya atau gejala-gejala, baik hambatan atau kesulitan dalam belajar yang nampak. Yang kedua yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama atau yang A, kesulitan dalam belajar dan berbahasa. Kesulitan ini menjadi indikasi awal bagi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Siswa yang mengalami kesulitan jenis ini akan sulit dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, sulit berkomunikasi dengan orang melalui penggunaan bahasa yang benar atau sulit memahami apa yang orang lain katakan. Selanjutnya yang B yaitu permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Yang C, kesulitan lainnya mencakup kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh, serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor munculnya kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab munculnya kesulitan belajar menurut Sukardi yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi kesehatan baik fisik maupun psikis serta problem menyesuaikan diri. Yang B yaitu faktor eksternal yang meliputi lingkungan, cara guru mengajar yang tidak baik, orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri umum siswa lamban dalam belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa serta mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Ciri-ciri itu dianalisis agar diperoleh kejelasan yang konkret tentang gejala dan sebab-sebab kesulitan belajar siswa di sekolah dan di rumah. Ketidaksanggupan siswa lamban belajar dalam menguasai pengetahuan akan mempengaruhi sikap dan perilakunya menjadi tidak cocok dengan lingkungan sekelilingnya, sehingga mengundang masalah orang-orang sekitarnya. Menurut Wijaya tahun 2010, kerusakan-kerusakan itu dikategorikan dalam 4 hal, yaitu yang pertama atau yang A, dyslexia, adalah kelemahan-kelemahan belajar di bidang menulis dan berbicara. Ciri-cirinya adalah sulit mengingat huruf, kata, tulisan, dan suara. Yang B, yaitu diskalkulia, adalah kesulitan mengenal angka dan pemahaman terhadap konsep dasar matematika. Kelemahan umum di bidang dyslexia kadang-kadang muncul di bidang pelajaran matematika. Karena itu, kerusakan-kerusakan di bidang dyslexia berpengaruh terhadap kerusakan-kerusakan di bidang diskalkulia, demikian pula sebaliknya.
C. Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Siswa lamban belajar dapat memusatkan perhatiannya hanya berkisar pada satu pokok bahasan saja. Ia kurang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang beraneka ragam yang membuat dirinya menjadi kacau. Yang terakhir yaitu yang D. Spatial Motor and Perceptual Deficits adalah kondisi lemah dalam menilai dirinya menurut ukuran ruang dan waktu. 5. Prosedur diagnostik kesulitan belajar. Dalam melakukan diagnostik kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, setidaknya ada 3 langkah umum yang harus ditempuh oleh seorang guru, yaitu yang A. Mendiagnostik kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, yaitu dengan cara mengidentifikasi kasus dan mengelokasikan jenis dan sifat kesulitan belajar tersebut. Yang B yaitu mengadakan estimasi atau prognosis tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang C, mengadakan terapi, yaitu menemukan berbagai kemungkinan yang dapat dipergunakan dalam rangka penyembuhan atau mengalami kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Dalam hal ini, guru senantiasa secara teratur memantau dan menerima informasi tentang kemajuan belajar siswa. Informasi yang diterima dapat dijadikan sebagai diagnostik mengenai kondisi belajar siswa. Informasi yang diterima dapat dijadikan umpan balik untuk memantau penguatan yang dimiliki siswa dalam setiap unit pembelajaran, mengakui apakah siswa itu sudah belajar dengan baik atau belum, dan mengidentifikasi siswa-siswa ternyata mengalami kesulitan belajar. Yang ketujuh yaitu evaluasi diagnostik kesulitan belajar. Evaluasi diagnostik kesulitan belajar merupakan salah satu fungsi evaluasi yang memerlukan prosedur dan kompetensi yang lebih tinggi daripada guru sebagai evaluator. Evaluasi diagnostik kesulitan belajar merupakan evaluasi yang memiliki penekanan kepada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang tidak terpecahkan oleh formula perbaikan yang biasanya ditawarkan dalam bentuk tes informatif. Evaluasi diagnostik kesulitan belajar pada umumnya dilakukan pada awal pengajaran, awal tahun, atau semester. Tujuan evaluasi ini salah satunya adalah untuk menentukan tingkat pengetahuan awal siswa. Ada 2 hal yang penting dalam melakukan evaluasi diagnostik kesulitan belajar, yaitu yang pertama, penilaian diagnostik pada umumnya jarang digunakan oleh guru untuk menentukan grade. Dan yang kedua yaitu semakin baik evaluasi diagnostik yang dilakukan, semakin jelas tujuan belajar yang dapat ditetapkan.